Kasus dugaan pelanggaran hak cipta musik dan lagu yang dilaporkan oleh LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang ada di Indonesia yaitu Selmi, Sentra Lisensi Musik Indonesia, dan menyeret Direktur PT Mitra Bali Sukses atau Migacoan Bali, I Gusti Ayu Sasi Ira Pramita, hari ini berakhir damai. Penandatanganan perdamaian antara kedua belah pihak dilakukan di Aula Kantor Kanwil Hukum Bali pada Jumat 8 Agustus 2025 disaksikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Kakanwil Hukum Bali EM Nurmanah. Di mana dalam surat perjanjian perdamaian tersebut pihak PT Mitra Bali Sukses telah memenuhi tuntutan LMK Selmi untuk membayar royalti kolektif penggunaan lagu mencapai 2,2 miliar rupiah lebih. Perjanjian hari ini bahwa Ibu Ayu mewakili PT Mitra Bali Sukses telah memenuhi kewajibannya membayar royalti. Dan bukti pembayarannya sudah ada, ujar Menteri Hukum Supratman. Namun pihaknya menegaskan bukan soal jumlah nilai royalti yang dibayarkan kalau jumlahnya bukan yang terlalu penting saat ini. Tapi yang paling penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak yakni dari LMK Selmi menjalankan tugasnya dan kebesaran hati Bu Ayu luar biasa telah membayar jumlah uang royalti yang ditimbulkan selama ini memutar lagu-lagu komersil di 65 gerai Migacoan. Karena Ibu Ayu ini memberi contoh, memberi tauladan untuk penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Yang namanya hak intelektual itu ada hak ekonominya yang melekat di dalam, ungkap Menteri Supratman. Oleh karena itu tentu hal ini akan memancing kreativitas siapapun jangankan seperti itu. Seperti NFT sudah ramai biar cuma foto laku kita jual. Ada platform yang membuat itu menjadi sebuah karya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi semua pelaku usaha untuk menghargai hak kekayaan intelektual, ucapnya. Lebih lanjut pihaknya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi pungutan, termasuk besaran tarifnya nanti kita akan bicarakan. Dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa royalti ini memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Dan yang lebih penting royalti bukan pajak negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti, jelasnya. Menteri Supratman menegaskan semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak dan yang menyalurkan bukan pemerintah tetapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif ataupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang memungut royalti salah satunya adalah Selmi. Karena itu kita akan minta pertanggungjawaban menyangkut soal itu, melihat transparansi ini akan kita umumkan ke publik. Bayangkan Malaysia negara yang kecil penduduknya tidak seberapa total royalti mereka yang bisa kumpulkan kurang lebih 600 sampai 700 miliar per tahun. Kita Indonesia per tahun dari mulai platform internasional sampai kepada yang retail-retail kalau menurut laporan yang saya terima kita baru ngumpulin 270 miliar LMKN ataupun LMK totalnya mendekati angka itu. Padahal total penduduk kita 280 juta jadi sangat kecil makanya ada seorang pencipta yang laporannya ada yang cuma dapat Rp60.000 per tahun. Nah itu yang akan kita lihat nanti supaya ini lebih adil lagi. Demikian kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ayu Sasi Ira menyampaikan dalam hal ini bukan terkait nominal atau nilainya tetapi finalnya adalah perdamaian dan pihaknya akan tetap memutar lagu-lagu sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian perdamaian. Iya, tetap memutar playlist lagu-lagu, sesuai dengan kesepakatan kami, ucapnya singkat. Sementara itu, Sekjen LMK Selmi Ramsudin Manulang, mengatakan hitungannya semua berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu semua dihitung dari jumlah gerai yang ada, jumlah kursi yang ada dari tahun berapa sampai tahun berapa dihitung dan kesepakatannya sampai akhir 2025. Kalau dihitung dari aturan itu, total keseluruhan murni sesuai dengan peraturan dihitung semuanya baik dari pihak Selmi menghitung, baik dari pihak Migacoan menghitung hasilnya sama yaitu sekitar 2,2 miliar rupiah dari mulai tahun 2022 sampai 2025. Itu untuk 65 gerai Migacoan di bawah PT Mitra Bali Sukses di seluruh Bali, sebagian Pulau Jawa, seluruh Bali, Sumatera dan Lombok sebagian, papar Ramsudin. Kakanwil Hukum Bali EM Nurmanah mengapresiasi setelah mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak hingga 3 kali telah mencapai kesepakatan. Dan ini bisa menjadi contoh untuk di mata pengusaha dan LMK yang lain untuk kita saling menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan penegakan hukum. Dengan penyelesaian damai seperti ini, saya apresiasi kepada Ibu Ayu dan LMK yang begitu responsif dengan mediator kami. Ini mediasi sudah 3 kali diadakan mulai dari tanggal 28 Juli, 29 Juli dan hari ini dilakukan penandatanganan, tutur EM. Selanjutnya kasus ini akan berlanjut secara restoratif justice, RJ, bahkan Menteri Hukum Supratman langsung akan berbicara dengan Kapolda Bali. Nanti itu urusannya Selmi akan menjelaskan kepada penyidik, saya akan menghubungi pihak Polda. Nanti mudah-mudahan Pak Kapolda ikut acara di sana nanti saya langsung bicara di sana, ucap Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.